Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Rahmatan Lil Alamin? Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di channel ini. Sebuah ruang dakwah dan pembelajaran yang menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, penuh hikmah, keteladanan, dan cinta. Kehadiran Anda di sini adalah bukti hati yang rindu akan kebaikan dan kebenaran. Semoga setiap tayangan di Rahmatan Lil Alamin Channel menjadi wasilah bertambahnya iman, ilmu, dan amal kita bersama. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bila Anda merasa nyaman dengan cerita ini, tekan like. Bila ingin terus bergabung dengan channel ini, tekan subscribe. Dan bila ingin mendapatkan kebaikan pahala ilmu jariah, maka tekan share untuk bagikan ke teman dan keluarga tercinta dan bunyikan lonceng. Berikut Abu Nawas datang lagi untuk memberikan pencerahan pada masyarakat yang masih awam dalam imannya untuk menyadarkan mereka pentingnya syariat akikah kurban untuk putranya yang baru lahir. Ini kisahnya Abu Nawas dan kambing yang lebih dikenal tetangga. Di sebuah kampung yang tenang di pinggir kota Baghdad, hiduplah seorang tokoh yang terkenal bukan karena hartanya, bukan pula karena jabatannya, melainkan karena akal licik yang jujur dan lisan jenaka yang penuh hikmah. Dialah Abu Nawas. Kampung itu sebenarnya religius. Azan selalu berkumandang tepat waktu. Pengajian rutin tak pernah sepi. Namun ada satu hal aneh yang sering membuat Abu Nawas mengelus jenggotnya sambil tersenyum kecil. Setiap kali ada bayi lahir, kampung itu ramai oleh komentar, sepi oleh perbuatan. Zaman sekarang hidup susah. Akikah itu sunnah, bukan wajib. Yang penting niat. Bayi perempuan tidak perlu repot-repot. 2 kambing untuk laki-laki? Wah, itu boros. Kalimat-kalimat itu beterbangan lebih sering daripada doa. Namun anehnya, jika ada hajatan, jika ada kambing disembelih untuk pesta, jika ada nasi kebuli gratis, seluruh kampung hadir tanpa undangan. Abu Nawas memperhatikan semuanya dengan mata tajam dan hati yang penuh iba, bayi kecil dan perdebatan orang dewasa. Suatu hari, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan miskin bernama Umar dan Salma. Kabar kelahiran itu cepat menyebar. Warga berkumpul bukan untuk mendoakan, melainkan untuk berdiskusi panjang tanpa ujung. Akikah 2 kambing itu berat. 1 saja cukup. Tidak usah nanti saja kalau sudah kaya. Yang penting anaknya sehat. Abu Nawas datang paling akhir. Ia duduk diam mendengar semua orang berbicara, hingga akhirnya ia bertanya dengan wajah polos. Apakah bayi ini yang bicara menolak akikah? Warga terdiam. Akikah yang sering disalahpahami. Abu Nawas lalu berdiri dan berkata pelan namun menusuk, "Wahai penduduk kampungku, akikah bukan soal mampu atau tidak, melainkan soal menghormati amanah Allah. Bayi lahir tanpa membawa apa-apa, namun orang tuanya justru sibuk membawa alasan." Ia melanjutkan dengan senyum jenaka. "Kambing kalian sehat-sehat, tapi iman sering kurus." Tawa kecil terdengar, namun sebagian wajah memerah. Tentang laki-laki dan perempuan, seseorang berkata, "Kalau bayi perempuan tidak perlu akikah Abu Nawas." Abu Nawas tertawa keras. "Kalau begitu," katanya, "jangan beri nama pada bayi perempuan, karena menamai juga sunnah." Warga tersentak. Ia melanjutkan, "Rasulullah mengajarkan akikah untuk laki-laki dan perempuan, bukan karena jenis kelamin, tetapi karena setiap anak adalah nikmat, dan setiap nikmat pantas disyukuri." Ia berhenti sejenak lalu berkata lebih dalam, "Akikah bukan untuk pamer, bukan untuk gengsi, tapi untuk mengajarkan orang tua bahwa anak bukan milik mereka sepenuhnya, melainkan titipan Allah." Sedikit yang melaksanakan, banyak yang berkomentar. Abu Nawas menatap warga satu persatu. "Kalian ramai membahas sunnah, tapi sunyi saat melaksanakan. Kalian hafal hukumnya, tapi lupa hikmahnya." Ia tersenyum pahit. Ironisnya, kambing lebih sering disembelih karena pesta daripada karena syukur. Peristiwa mengejutkan yang menginspirasi. Beberapa hari kemudian, Umar dan Salma memberanikan diri. Dengan uang seadanya, mereka melaksanakan akikah sederhana. Tidak mewah, tidak ramai, namun penuh doa. Abu Nawas hadir dan berkata pelan pada sang ayah, "Engkau mungkin miskin harta, tapi hari ini engkau kaya ketaatan." Sejak hari itu, kampung tersebut perlahan berubah. Bukan karena ceramah panjang, melainkan karena sindiran jujur yang menyentuh hati. Penutup hikmah Abu Nawas. Abu Nawas menutup kisahnya dengan kalimat yang terus dikenang. Jika sunnah selalu ditunda menunggu mampu, maka ketaatan akan mati oleh alasan. Dan jika anak lahir hanya dirayakan oleh ucapan, bukan pengorbanan, maka yang miskin bukan dompet kita, melainkan kesadaran kita
Demikian sahabat rahmatan lil alamin. Semoga cerita ini menambah kesadaran kita untuk bersyukur, dan untuk sahabat yang sudah like dan subscribe, saya doakan dimudahkan segala urusan dan diberkahi rezekinya serta husnul khotimah kelak menghadap Gusti Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.